Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani kakao sekalian, bangkitlah petani-petani Indonesia, petani-petani negeriku. Baik, hari ini saya akan membuat tutorial di mana menyambung sistem sambung pucuk, tapi saya menggunakan metode yang lain. Siapa tahu teman-teman yang mau ikutan, tapi ini nyatanya sudah saya perlihatkan itu berhasil. Tinggal ketelitian kita cara mengiris entris dan membelah seling, dan mempersiapkan media yang bagus untuk untuk tanamannya itu di media di polybagnya, supaya unsur hara memang terjaga dengan baik ya. Cukup unsur N nya, cukup unsur P nya, unsur K nya, dan bahan-bahan organik yang terkandung dalam polybag. Nah, ini saya akan membuat tutorial. Baik, yang pertama alat dan bahan kita siapkan. Kita sudah siapkan teman-teman pisau, kemudian kita gunting juga. Kemudian untuk tetap kita sungkup kita menggunakan sungkup plastik. Ini ukuran saya pakai 15-20 teman-teman ya. Pakai ukuran 15-20, mereknya apapun itu silahkan. Kemudian juga kita siapkan entris teman-teman. Kita siapkan entris, usahakan siapkan entris ini yang matanya memang hidup ya teman-teman ya. Nih, bisa diperhatikan. Nah, matanya sudah memang hidup ya. Jangan menggunakan mata yang seperti ini teman-teman. Jangan menggunakan yang seperti ini. Ini nggak bagus nih teman-teman, kurang bagus nih. Ini dibuang nanti. Ini ada mata tunas tapi posisinya dia tidur ya. Tidur kalau bahasa saya ini. Jadi belum bangkit dia. Kalau ini sudah mecah dan insya Allah cepat ini. Tuh, kemudian kita coba praktekkan untuk membelah ya. Dan kita tidak menggunakan pengikat ya. Kita tidak menggunakan pengikat teman-teman. Nah, ini itu ada yang di sana sudah di sorry kita teknisnya. Ini sudah di sungkup. Saya buat ya, coba kita ini belah dulu teman-teman. Jadi cara belah ini bisa diperhatikan, ini pisau, kemudian disiapkan juga cukup dengan kertas atau boleh juga pen lah. Ini kertas untuk mengelap pisau supaya pisau ini nggak basah dengan air. Kenapa nggak basah dengan air teman-teman? Jadi pisau kita rendam nih, ini air. Kita pisau ini rendam di sini. Apa fungsinya teman-teman ini pisau direndam dengan air? Usahakan airnya yang bersih ya, jangan air kotor. Dan kalau bisa dicampur alkohol sedikit. Airnya kasih alkohol boleh supaya steril. Nah, fungsinya adalah pisau ini tidak pernah kering. Pisau ini tidak pernah kering ya. Jadi kita ngelapnya hanya membuang airnya aja. Oke. Dan ini ketajaman kalau direndam seperti itu, tajamnya pisau itu akan lebih terjaga, lebih awet ya. Kita belah teman, kita belah tengah-tengahnya, tapi hati-hati teman. Jadi nih perhatikan, jadi setelah begini kita sedikit pisau itu miringkan ke kanan atau ke kiri, supaya tidak langsung nanti kalau diisi entris itu tidak pecah ke bawah. Jadi tekan begini ke samping, boleh kanan boleh kiri. Nah, udah cukup sedikit, karena biasanya kalau dibelah yang batang besar begini, kalau dibelah tidak ditekan ke samping kanan kiri, biasanya dia begitu kita isi dengan entris dia akan belah ke bawahnya, pecah ya. Jadi silahkan kalau yang mau nyoba ngetes silahkan, tapi jangan banyak-banyak dulu, karena ini saya lakukan juga dari beberapa penelitian saya. Ternyata dengan ini lebih efektif, lebih cepat kita bekerja teman-teman. Karena untuk mengikat satu ini aja membutuhkan paling tidak itu 1 menit ya untuk mengikat. Jadi kalau tanpa diikat, kalau 1 menit itu 1 pohon, artinya 10 pohon sudah 10 menit ya. Kalau 100 pohon berarti sudah 100 menit.
itu menghemat waktu. Oke, nah dulu saya buat ini, kemudian kita iris entris. Pisau ini di depan lutut ya, dan pisaunya yang diam ya, entrisnya yang bergerak. Coba perhatikan teman-teman, perhatikan baik-baik. Ini seperti ini, miring enggak apa-apa teman-teman, miring begini enggak apa-apa, enggak usah diulang, sudah enggak apa-apa. Yang penting ini lurus ya, tidak bergelombang, irisan ini tidak bergelombang dan tidak irisan pisaunya. Kalau pisau tajam nih jelas pasti bagus. Nah ini kita potong miring teman-teman nih, kita potong miring begini. Fungsinya apa sih miring begini? Supaya dia kalau nanti disungkup itu tidak mengendap air di sini nih. Biasanya kan berembun dia, embun itu atau uap itu akan mengendap di sini. Kalau miring begini dia turun. Oke, setelah itu kita masukkan ini, kita tekan sampai betul-betul rata atasnya, bagian atas ya, antara ujung potongan entris ini. Kita perlihatkan teman-teman, ini miring begini enggak apa-apa teman-teman, enggak usah wah miring salah, miring begini enggak masalah teman-teman. Ini sudah terbukti enggak masalah. Yang penting ini nanti ujung ini nih, ujung daripada irisan entris itu ketemu dengan belahan bagian atas seling ya, sampai begini. Itu langsung jadi teman-teman, langsung jadi. Oke, nanti saya perlihatkan lebih dekat lagi teman-teman. Oke, saya nah ini teman-teman nih, rata nih, ini rata ya, tertutup ya, irisan entris itu tertutup dengan belahan seling ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jika merasa bermanfaat, tolong di share ya dengan teman-teman video ini ke grup atau kemana. Yang penting bisa berkembang teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.